Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Guys, dulu zaman jahiliyah, orang-orang mengatakan Nabi Muhammad itu gila. Belakangan ini, rame debat di TikTok, di Facebook, di YouTube, pokoknya di media sosial. Bahkan di dunia nyata pun, banyak sekali perdebatan-perdebatan. Sebenarnya bukan sekedar perdebatan, guys, lebih mengarah kepada penghujatan, penghinaan dan penistaan. Mereka mengatakan Nabi Muhammad itu gila. Nah, saya ingin menjelaskan yang pertama begini. Kalau di zaman jahiliyah dulu, mereka sadar betul bahwa Nabi Muhammad itu bukan gila dalam artian yang sebenarnya. Bukan pesong, bukan sinting, bukan gerot otaknya, bukan otaknya sudah terbalik-balik dan sebagainya. Jadi bukan gila secara fisik, bukan gila secara biologis, dan bukan terganggu jiwanya. Jadi kenapa mereka mengatakan gila? Mereka mengatakan gila karena Nabi Muhammad menunjukkan satu sikap dan tindakan yang konsisten, tapi bertentangan dengan kehendak mereka. Satu, bertentangan dengan kehendak mereka. Yang kedua, apa yang dibuat oleh Nabi Muhammad itu adalah sesuatu yang tidak pernah dibuat oleh masyarakat ketika itu. Yang ketiga, Nabi Muhammad melakukan sesuatu baik kepada dirinya sendiri maupun kepada keluarga dan masyarakat yang dia ajak untuk berislam. Itu beliau menunjukkan sesuatu yang orang lain tidak mampu melakukannya karena ya ada sesuatu yang berada di luar nalar yang bersifat kemukjizatan. Misalnya apa, guys? Misalnya gini, sahabat mengatakan bahwa tidak ada makanan. Rame. Jadi Nabi Muhammad kemudian meminta satu piring nasi, begitulah kira-kira ya. Ada makanan satu wadah. Kemudian Nabi Muhammad mendoakannya. Lalu beliau menyuruh beliau makan, dia kasih juga kepada sahabat, lalu semua sahabat dibagikan. Bayangkan satu piring nasi itu bisa mengenyangkan, atau satu piring makanan itu bisa mengenyangkan puluhan orang. Begitu juga air. Ketika itu tidak ada air. Dari Nabi Muhammad, dari tangannya itu keluar air untuk diminum oleh para sahabat. Itu bagaimana membantahnya, guys? Banyak orang, dan itu dicatat dalam sejarah, dan ada hadisnya. Anda tahu kan, dalam Islam pencatat hadis itu bukan orang-orang bodoh. Itu orang yang kuat ingatannya, terjaga lisannya, tidak pernah berbohong. Pokoknya ya makomnya itu ulama tingkat tinggi lah, guys. Sudah kelas-kelas wali Allah pada bidang masing-masing. Jadi nggak ada kebohongan di sana. Ya, kalau misalnya ada kebohongan, nanti ada tingkatan hadisnya. Ada hadis lemah, ada maudhu atau palsu, hadis mungkar, ada. Nah ini tidak. Nggak ada bantahan tentang hal itu, guys. Nah hal-hal yang demikian itu kan di luar nalar, nggak masuk akal. Maka mereka katakan itu sihir. Dan sampai mereka katakan gila. Nah mereka mengatakan itu juga karena mereka sudah benci banget kepada Nabi Muhammad. Karena mereka ketika diajak, diingatkan kepada Nabi Muhammad, wahai Muhammad, sudah berhentilah kau mengajarkan tentang Islam. Berhentilah kau mengajarkan tentang ketauhidan. Berhentilah kau mengajak mereka mendakwahkan Islam supaya masuk ke dalam agama Allahmu. Nabi Muhammad tidak mau. Sampai dibujuk tidak mau, diancam pun tidak mau. Maka mereka katakan Nabi Muhammad gila. Jadi bukan gila dalam artian yang sebenar-benarnya. Satu. Yang kedua, memang pernah Nabi Muhammad itu karena saking marahnya mereka, dibujuk nggak mau, diancam nggak mau, bahkan ya diintimidasi, dilempar pernah pakai batu. Bahkan Nabi Muhammad itu perang pernah, ya sampai berdarah, ini gerahamnya sampai patah. Nah diantaranya juga Nabi Muhammad itu pernah mengalami suatu peristiwa disantet, diguna-gunai, ditenung, digendam, disihir. Nah, sampai sahabat mengatakan ini adalah sihir yang sangat luar biasa. Kalau istilah kita ya tingkat tinggi, tingkat dewa lah. Sehingga beliau itu mengalami halusinasi, bahkan kadang berilusi. Ya, pernah beliau itu merasakan apakah saya sudah melakukan ini di rumahnya begitu. Nah itu terbawa dalam keadaan sadar beliau. Sehingga orang-orang pun mengetahui, tapi bukan gila, bukan. Orang berhalusinasi kan bukan gila. Ya kan? Enggak, nah itulah pengaruh sihir, dan sahabat-sahabat tahu tentang itu. Jadi bukan gila, guys ya. Jadi ini terbantahkan ya kalau di masa itu.
Yang kedua, Allah Subhanahu wa taala juga membantah. Nanti saya akan tunjukkan di dalam Al-Qur'an. Anda baca sendiri, ya. Yang ketiga, ada kalimat majnun. Majnun ini artinya memang gila, ya. Tapi gila dalam artian majnun, pernah nggak dengar kisah tentang Laila Majnun? Tahu siapa nama asli Majnun itu? Majnun itu kan gelar, sebutan terhadap kegilaan seorang pria yang mencintai begitu luar biasa terhadap Laila, kekasihnya. Nama laki-laki itu Qais bin Al-Mulawah. Kekasihnya namanya Laila Al-Amiria. Itu kisah pada tahun 65 Hijriah atau sekitar 685 Masehi. Udah cerita Hijriah itu bukan dibahas Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad sudah wafat, ya kan? Beberapa sahabat juga sudah wafat. Nah, kalau kalimat majnun muncul di masa Rasul, ya memang majnun itu bahasa Arab, artinya gila atau kegilaan. Karena peristiwa yang menimpa Majnun ketika si Qais ini, sehingga dia diberi gelar Majnun, itu karena Laila tidak mampu menerima cinta si Qais, disebabkan orang tuanya juga tidak setuju, sehingga dia kemudian frustasi lah ya. Tapi ya tergoncang ya, sehingga dia gila dalam artian pertama kegilaan mencintai orang dan memang terganggu jiwanya. Tapi kisah Rasul itu tidak ada hubungannya. Ya, tidak ada hubungannya dengan kisah Laila Majnun. Lalu kalau orang mengatakan Majnun itu adalah kegilaan atau gila seperti si Qais, tidak sama. Ya. Jadi sudah ada 3 bantahan. Ya kan? Yang pertama, kita sudah menjelaskan pada masa Nabi Muhammad itu hidup dan dituduh sebagai gila. Yang kedua, bantahan Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Yang ketiga, kisah tentang Laila Majnun tidak ada hubungannya dengan kata Majnun yang digunakan ketika Nabi Muhammad hidup dan dituduh sebagai orang gila. Tidak ada hubungannya. Nah, sekarang kita masuk di masa sekarang. Mereka katakan, lihatlah ini Qur'anmu mengatakan bahwa Nabi Muhammad itu gila. Allahmu sendiri mengatakan Nabi Muhammad gila. Allah Subhanahu wa taala sebagai Tuhan mengatakan Nabi Muhammad itu gila. Ini ayatnya, dia bilang. Ini orang dongok, dungu, bin goblok, bin bodoh, bin apa lagi guys? Ya, bin benci lah ya. Ini orang nggak pernah belajar Quran. Ini Quran ini guys. Kalau kau nggak pernah belajar ilmu Quran di pesantren, kau nggak usah cerita Quran. Satu. Yang kedua, kalau kau nggak pernah belajar ilmu tafsir Quran, kau nggak usah cerita Quran. 2. Yang ketiga, kalau kau nggak pernah sekolah tinggi ilmu Quran, kau nggak sih cerita Quran, apalagi kalau engkau ini seorang kafir, ini bukan muslim, ngomong kosong guys, ya. Bahkan itu ya orang-orang kafir yang belajar Quran itu nggak pernah mengatakan Muhammad itu gila dalam artian seperti yang kau sebutkan bahwa Allah sendiri mengatakan dia gila. Tidak. Al-Quran ini kan firman Allah Subhanahu wa taala. Selain berisi tentang hukum-hukum, petunjuk hidup, ibadah, ya, apalagi keimanan dan lain sebagainya, ada di antaranya cerita tentang sejarah. Jadi Allah Subhanahu wa taala mengungkapkan sejarah di masa Rasul dan sebelum masa Rasul. Nah, di masa Rasul juga Allah ungkapkan sebagai pelajaran iktibar bagi manusia untuk melihat ke belakang bahwa di dalam kitab Al-Quran sendiri sudah dijelaskan bagaimana perjalanan Nabi Muhammad SAW itu. Allah menceritakan bahwa orang-orang Arab itu karena hebatnya perjuangan Nabi Muhammad SAW sampai mereka katakan, gila nih Nabi Muhammad. Sudah kita ancam, gak juga mau mundur. Sudah kita tawarin dengan harta benda, perempuan, jabatan, gak juga mau mundur. Hah? Ya kan guys? Mau dibunuh, gak juga mau mundur. Betul-betul gile, aja gile. Gile lo. Nah, ya kan? Jadi pengertian gila di situ itu bukan gila dalam arti yang sebenarnya, dan itu muncul karena kebencian mereka dan karena dalam tanda petik kegilaan tadi. Pernah nonton film Mad Max? Kegilaan itu atau crazy boy, ya kan? Kegilaan.
Dan itu bukan Allah Ta'ala yang bilang Nabi Muhammad itu gila, itu orang-orang kafir yang udah marah banget kepada Nabi Muhammad sehingga mereka bilang Nabi Muhammad itu gila. Itu guys, ya. Jadi bukan Allah bilang dia Nabi Muhammad itu gila. Jadi Allah Subhanahu wa taala memfirmankan kisah-kisah masa lalu, misalnya kisah Nabi Adam dimasukkan dalam firman, disampaikan kepada Nabi Muhammad mencatatnya, suruh sahabat mencatat, ya kan? Zaid bin Sabit mencatat, sahabat-sahabat mencatat, Aisyah mencatat. Lalu itulah kemudian dimasukkan ke dalam Al-Qur'an sampai seluruh nabi dan rasul itu. Ya. Itu kisah-kisahnya dimasukkan dalam Al-Qur'an termasuk kisah Nabi Muhammad. Kan lucu. Kalau ada kisah kalau Nabi Muhammad ini nabi dan rasul, Tuhannya sama Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala memasukkan kisah-kisah nabi terdahulu dalam Al-Qur'an. Kok kisah nabi perjalanan hidup Nabi Muhammad enggak dimasukkan? Lucu nggak? Nah, di antara yang dimasukkan ke dalam Al-Qur'an itu adalah firman Allah Subhanahu wa taala di mana Allah menceritakan tentang sejarah Nabi Muhammad SAW supaya dipelajari bagi kita umat-umat yang hidup di masa datang. Masa datang itu masa sekarang, sesudah Nabi Muhammad wafat. Supaya apa? Jadi pelajaran, jadi iktibar. Ya kan guys? Nah, gitu. Jadi bukan Allah Subhanahu wa taala mengatakan Nabi Muhammad itu gila, bukan orang-orang Arab, ya. Orang-orang Arab itu mengatakan begitu. Nah, kisah itu, ya kan, kejadian-kejadian itu kemudian Allah ceritakan. Ya, Allah ceritakan kepada Nabi Muhammad, "Wahai Muhammad, bukankah mereka mengatakan kamu itu gila?" Ya, supaya Nabi Muhammad itu sadar, ingat bahwa dia nggak akan bisa lepas dari selamat dari kecaman, bahkan fitnah dan ancaman pembunuhan dari orang-orang yang membencinya kalau bukan karena pertolongan Allah. Begitu maksudnya. Maka Allah ceritakan kembali supaya menjadi ingatan dan pelajaran bagi kita bahwa perjuangan Nabi Muhammad itu enggak gampang-gampang. Jadi kalau kita pun mengalami peristiwa itu, kita harus menganggap Nabi Muhammad aja mengalami sampai dibilang gila oleh mereka. Itu bisa kita lihat bagaimana Allah menceritakan kembali kisah itu di dalam Al-Qur'an. Gitu guys maksudnya. Oke, jadi sudah terbantahkan. Oke, selamat bagi kita semua. Semoga penjelasan ini bermanfaat bagi kita dan bagi kawan-kawan semua yang membutuhkan datangnya hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.